Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Iblis mencuri kebenaran. Kenapa iblis mencuri kebenaran? Alasan yang pertama adalah supaya orang tidak percaya kepada kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika firman Tuhan diberitakan kepada setiap kita, maka iblis punya kesempatan, iblis berusaha keras untuk mencuri kebenaran itu. Iblis mungkin tidak akan bekerja keras untuk mencuri apa yang engkau miliki, harta dan segala yang ada di dunia ini, tetapi dia berusaha untuk mencuri kebenaran yang engkau terima. Kenapa bisa dicuri? Karena ketika saudara menerima kebenaran, saudara tidak mempertahankan itu, saudara tidak menghidupinya, sehingga kebenaran itu menjadi biasa-biasa saja, atau menjadi seperti ditelantarkan begitu saja, ya. Kebenaran yang ada di dalam hati saudara tidak digunakan dengan maksimal. Firman yang ada di dalam hati saudara tidak dihidupi dengan maksimal, sehingga firman itu dicuri oleh iblis. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-12. Saudara buka firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi tujuan iblis mencuri firman yang ada di dalam hati orang percaya adalah supaya orang percaya tidak percaya. Yang kedua, tidak mendapatkan keselamatan. Firman keselamatan menjamin kita masuk surga. Tetapi ketika firman keselamatan tidak dijaga, makanya ada ayat lain berkata begini, kerjakanlah keselamatan. Ketika engkau menerima firman keselamatan dan engkau tidak mengerjakan, artinya tidak menjaga firman yang menyelamatkan engkau sendiri, maka firman itu akan dicuri oleh iblis. Maksudnya firman itu bukan Kristusnya, tetapi perkataan-perkataan Kristus atau firman Tuhan itu sendiri. Ditanam di dalam hati kita, kalau kita tidak hidup di dalamnya, maka akan dicuri oleh iblis, sehingga kita kehilangan yang namanya iman dan juga jaminan keselamatan. Itu bahaya. Yang kedua, kita baca di dalam Lukas 4 ayat 9 dan 10. Lukas 4 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dengarkan saya, firman ada di dalam mulut iblis. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis menggunakan firman di dalam Mazmur 91 untuk mencobai Yesus. Jadi firman yang diperoleh itu digunakan untuk menipu, untuk membohongi, untuk mencobai. Hati-hati dengan pencobaan atau masalah yang saudara hadapi, kemudian ada solusi yang seolah-olah dari firman, tetapi tidak menjamin hidup saudara kekal. Hati-hati. Solusi itu perkataan-perkataan yang baik yang katanya dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Itu adalah cara iblis menipu. Nah, iblis berusaha untuk menipu Yesus di padang gurun, ya, menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah. Tetapi kemudian Yesus menolak. Iblis menggunakan Mazmur 91 ayat 11, saudara situ. Di situ berkata bahwa malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga orang percaya di segala jalan. Iblis menggunakan itu untuk mencobai Yesus. Lalu kemudian saudara baca lagi di dalam Kejadian 3 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau saudara baca di situ, saudara temukan bahwa ternyata Hawa tertipu oleh iblis dengan senjata firman. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi iblis menggunakan firman. Tuhan melarang Hawa tidak boleh memakan buah kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iblis menggunakan larangan untuk berbicara kepada Hawa.
Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini tidak boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi saudara perhatikan saya, ular putar balik firman untuk menipu Hawa. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan saya, iblis memutarbalikkan firman untuk meyakinkan Hawa supaya Hawa percaya. Dengaran saya, terlalu banyak orang yang percaya dengan janji-janji palsu yang atas nama Tuhan. Banyak orang berkata begini, perkataan pemimpin rohani ini begini, perkataan tokoh agama ini benar. Ya, kita harus percaya dengan apa yang dia katakan. Tetapi ternyata semuanya menyangkut dengan tipu muslihat iblis di dalamnya. Saudara yang terkasih, kalau ada orang berkata atas nama Tuhan, tetapi perkataannya itu tidak menjamin keselamatanmu, jangan percaya, karena perkataan itu berasal dari iblis. Kalau orang berkata, ya, supaya engkau melakukan kejahatan demi agama, demi Tuhan, dengarkan saya, itu bukan perkataan firman Tuhan. Itu adalah perkataan setan yang ditaruh di dalam perkataan mulut orang itu. Dengarkan saya, ajaran kebenaran yang sejatinya, firman Tuhan diberitakan untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membinasakan orang lain. Jadi kalau ada orang mendengar kata Tuhan, lalu kata Tuhan itu adalah melakukannya supaya mendapatkan keuntungan pribadi, atau merusak kondisi bangsa, atau untuk merusak hubungan orang lain, merusak hubungan keluarga dan lain sebagainya. Semua ajaran itu diajarkan tetapi ternyata bukan untuk kebaikan, tetapi mencelakai orang lain. Dengarkan, itu bukan firman dari Tuhan. Itu tipu muslihat setan. Ingat, setan mencuri kebenaran untuk menipu manusia dengan kebenaran palsu. Itu yang disebut dengan kebenaran palsu. Dengarkan saya, firman Tuhan berkata Injil yang lain. Paulus berkata, kalau ada orang atau malaikat memberitakan Injil selain daripada Injil yang kami beritakan, maka terkutuklah orang itu. Ya, saudara dengarkan, kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi apa yang dibicarakan tidak menjamin keselamatanmu di sorga, jangan percaya dengan apa yang dia bicarakan. Sebab semua yang dibicarakan harus diukur, jaminannya adalah keselamatan di sorga. Kalau tidak ada keselamatan, jangan percaya, karena itu adalah tipu muslihat iblis. Iblis hari-hari ini bekerja keras untuk mencuri semua kebenaran yang ada pada orang percaya. Kalau ada orang percaya tidak hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu dicuri oleh iblis. Dengarkan kenapa iblis bisa mencuri. Karena pada dasarnya iblis ada di sorga. Sebelum dia terjatuh dalam dosa dan dilempar ke bumi, dia hidup di dalam kebenaran. Pada waktu dia tahu kebenaran itu harus datang ke manusia, maka dia tidak membiarkan kebenaran itu tinggal tetap di dalam manusia supaya manusia selamat. Karena dia tahu bahwa dia akan dihukum. Ya, dia tidak bisa ditebus, dia tidak bisa diampuni, dia harus dihukum kekal. Sedangkan manusia masih bisa mendapatkan keselamatan. Kesempatan untuk bertobat ada, keselamatan juga diberikan. Jaminan keselamatan diberikan, sorga disediakan. Maka itu iblis marah. Dan dia menipu begitu banyak orang dengan kata-kata palsu, dengan firman-firman palsu. Jangan percaya dengan perkataan-perkataan rohaniawan tentang perkataan mereka yang tidak menjamin keselamatanmu. Ingat, keselamatan di dalam Kristus nomor 1. Iblis menipu orang supaya orang masuk neraka bersama-sama dengan dia dihukum di neraka. Tetapi Yesus, firman Tuhan berkata, dia datang supaya kita yang percaya kepada dia mendapat hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.